Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi kedua dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Sebelumnya, kita semua telah mempelajari bersama mengenai konsep dasar pangan dan pentingnya untuk memahami penanganan pasca panen. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai nutrisi kandungan pada bahan pangan. Teman-teman sudah siap kan mengikuti pembelajaran kali ini? Yuk kita mulai. Perlu kita ketahui bahwa bahan pangan yang selama ini kita konsumsi mengandung nutrisi diantaranya yaitu air, karbohidrat, protein, lipid atau lemak atau minyak, vitamin, mineral, senyawa flavor, dan pigmen. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masing-masing dari hal tersebut. Kandungan nutrisi yang pertama akan kita bahas yaitu air. Air merupakan sumber utama struktur sumber pangan. Kandungan air pada bahan hasil pertanian sangat menentukan sebuah kualitas bahan tersebut. Air juga bisa mempengaruhi kenampakan, tekstur, dan cita rasa dari suatu makanan. Kadar air bebas pada bahan pangan juga mempengaruhi bahan pangan tersebut, sehingga bisa menyebabkan bahan pangan mudah rusak. Oleh sebab itu, kandungan air dalam bahan pangan ikut menentukan penerimaan, kesegaran, dan ketahanan bahan pangan tersebut. Bahan pangan yang berasal dari buah yang masih mentah memiliki kandungan air yang cenderung sedikit, sedangkan buah yang matang selalu bertambah kandungan air di dalamnya. Teman-teman mahasiswa, kita perlu mengetahui pentingnya analisis kadar air pada bahan pangan. Analisis kadar air memiliki peranan penting antara lain untuk menentukan keawetan bahan pangan, pemanfaatan bahan pangan, menentukan kualitas bahan pangan, menentukan nilai ekonomi bahan pangan, dan menjadi penentu atau syarat sebuah produk dan pelabelan bahan pangan. Pengurangan kadar air pada suatu bahan pangan bertujuan untuk mengawetkan dan dapat mengurangi volume serta berat jenis dari bahan pangan tertentu, sehingga memudahkan dan menghemat pengemasan atau proses pendistribusian produk. Beberapa jenis biji-bijian memiliki kadar air tertentu yang penting untuk proses lanjutannya. Sebagai contoh, gabah memiliki kadar air 14% dan kadar air tersebut penting untuk tidak membuat beras patah atau pecah akibat gaya mekanis yang diakibatkan saat pengelupasan kulit ari dari gabah menjadi beras. Dan beras mempunyai tingkat keawetan dan daya simpan lebih lama dibandingkan dengan keadaan segarnya. Nutrisi pada bahan pangan yang akan kita bahas selanjutnya yakni karbohidrat. Karbohidrat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk tubuh. Karbohidrat pada tanaman dihasilkan melalui proses fotosintesis. Dalam proses ini, tanaman menggunakan energi matahari, air atau H2O, dan karbon dioksida atau CO2 dari udara untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6, yaitu sejenis karbohidrat sederhana, serta oksigen atau O2 sebagai produk sampingan. Kemudian, karbohidrat akan diangkut ke tempat penyimpanan yaitu di dalam buah, akar, dan umbi. Berdasarkan ukuran molekulnya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Penelitian karbohidrat pada bidang ilmu dan teknologi pangan bertujuan sebagai penentu jumlah secara kuantitatif dalam menentukan komposisi suatu bahan pangan dan sifat fisik atau kimiawi karbohidrat. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan kemampuannya untuk dicerna oleh tubuh. Yang pertama, yakni karbohidrat yang bisa dicerna. Karbohidrat ini dapat dipecah oleh enzim pencernaan menjadi gula sederhana seperti glukosa yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Contohnya adalah monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, disakarida seperti sukrosa dan laktosa, dan polisakarida seperti pati,
yang ditemukan dalam nasi, roti, kentang, dan biji-bijian. Sedangkan karbohidrat yang tidak bisa dicerna atau biasa dikenal sebagai serat tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan manusia, sehingga tidak diserap menjadi energi. Namun, serat memiliki peran penting dalam kesehatan pencernaan seperti membantu pergerakan usus, mengontrol gula darah, dan menurunkan kolesterol. Contohnya adalah selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Pembahasan selanjutnya yaitu protein. Protein adalah molekul besar dan kompleks yang terbuat dari rantai panjang asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Protein yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses pencernaan oleh enzim-enzim protease di dalam saluran pencernaan menjadi unit-unit penyusunnya, yaitu asam amino. Asam amino inilah yang selanjutnya diserap dan berfungsi untuk membantu pertumbuhan, pergantian sel-sel rusak sebagai biokatalisator, dan fungsi-fungsi lain dalam metabolisme tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua, yakni protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari sumber hewan seperti daging, ikan, telur, susu, dan produk olahannya seperti keju maupun yogurt. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, kacang polong, lentil, dan sayuran tertentu. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino dan terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari sari makanan. Sumber asam amino esensial banyak terdapat dalam protein hewani seperti ikan, daging, dan telur, dan beberapa dalam protein nabati seperti kedelai. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dari asam amino lainnya atau dari sumber nutrisi lain. Meskipun disebut non-esensial, asam amino ini tetap penting karena berperan dalam fungsi sistem imun, pembuatan enzim, dan produksi energi pada tubuh kita. Selanjutnya, kandungan bahan pangan yang akan kita bahas yaitu lipid atau bisa disebut lemak atau minyak. Lipid dapat dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari lemak dan minyak. Dikatakan lemak jika senyawa pada suhu kamar, senyawa tersebut berbentuk padatan, sedangkan disebut minyak jika pada suhu kamar, senyawa tersebut berbentuk cair. Lipid memiliki sifat tidak larut dalam air karena struktur kimianya yang terdiri dari rantai panjang hidrokarbon yang bersifat hidrofobik. Namun, lipid dapat larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan alkohol yang membuatnya dapat melarutkan vitamin A, D, E, K yang juga memiliki sifat larut dalam lemak sehingga dapat diserap oleh dinding usus halus serta memberikan asam-asam lemak esensial. Berdasarkan sumbernya, lemak dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Lemak hewani terdapat dalam daging merah, ayam, ikan, susu, keju, mentega, dan telur. Lemak hewani cenderung mengandung lemak jenuh, sehingga kita perlu mengkonsumsinya dalam jumlah yang terbatas karena dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Sedangkan lemak nabati ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, zaitun, dan minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak kanola. Lemak dari sumber nabati ini umumnya adalah lemak tak jenuh yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan mendukung kesehatan jantung. Kandungan lipid seperti lemak dan minyak sangat penting diketahui karena berhubungan dengan nilai gizi dan nilai ekonomi suatu bahan yang akan menjadi penentu sebuah bahan tersebut dapat dijadikan sebuah produk yang layak jual dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.
Lemak tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam berbagai proses fisiologis penting untuk kesehatan tubuh. Wah, sudah 4 kandungan bahan pangan yang kita pelajari. Kita review sebentar ya teman-teman. 4 komponen yang telah kita bahas tadi yaitu air, karbohidrat, protein, serta lipid. Masih ada 4 komponen lainnya yang perlu kita bahas, jadi tetap stay tune dan semangat ya. Kandungan selanjutnya yang terdapat pada bahan pangan yaitu vitamin dan mineral. Teman-teman tidak asing kan dengan istilah vitamin? Mungkin kita semua pernah mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung vitamin dengan tujuan tertentu. Karena memang kandungan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh tidak dapat secara langsung dibuat di dalam tubuh kita dalam jumlah yang mencukupi. Sehingga perlu diperoleh dari bahan pangan lain untuk memenuhi kebutuhan vitamin tersebut. Oleh sebab itu, vitamin pada bahan pangan sangat penting karena menjadi nutrisi esensial yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil dan memiliki berbagai fungsi biologis pada tubuh kita. Mineral pada bahan pangan adalah unsur kimia yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi vital seperti pembentukan tulang, fungsi saraf, dan keseimbangan cairan. Mineral tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Beberapa mineral penting termasuk kalsium, zat besi, magnesium, kalium, dan seng. Sebagian besar bahan pangan, 96% terdiri dari bahan organik dan air serta sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Pada bahan pangan, kandungan vitamin dan mineral ini bisa mengalami penurunan yang disebabkan dari proses penanganan maupun pengolahan. Umumnya, penurunan kadar vitamin dan mineral disebabkan dari proses pemotongan, pencucian, penggilingan, blanching, serta adanya penambahan bahan-bahan kimia. Selanjutnya, kandungan pada bahan pangan yaitu kadar abu. Kadar abu berhubungan dengan kandungan mineral pada bahan pangan. Kadar abu adalah sisa yang tertinggal setelah bahan pangan dibakar pada suhu tinggi atau 500-600 derajat Celcius. Kadar abu sering digunakan untuk menentukan jumlah total mineral dalam suatu bahan pangan. Kandungan pada bahan pangan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu senyawa flavor dan pigmen. Senyawa flavor pada bahan pangan sangat penting karena dapat memberikan rasa dan aroma khas yang mempengaruhi dan menentukan kelezatan bahan pangan yang akan dikonsumsi. Senyawa ini bisa bersifat alami seperti yang ditemukan dalam buah-buahan, rempah-rempah, dan daging atau sintesis yang dibuat untuk meniru rasa alami. Aroma pada bahan pangan misalnya apel yang segar terjadi karena adanya berbagai ester yang bersifat volatil dan aroma pada bawang bisa tercium karena kandungan sulfur pada bawang tersebut. Dengan penjelasan materi mengenai senyawa flavor dan pigmen, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya.